Halo gengs, apa kabar kalian? Ketemu lagi kita pada bahasan alur cerita film. Kali ini tuh bahasanya film yang berjudul Thor Love and Thunder. Film ini tuh merupakan sequel keempat dari rangkaian film Thor The Handsome Odinson. Ya udah yuk kita masuk aja langsung ke pembahasan alur cerita film. Siapin kopi kalian, duduk santai, cek paket data kalian aman, atau cek connecting wifi kalian atau connecting wifi tetangga aman. Kalau udah sip, ayo kita gas. Ini dia cerita film Thor Love and Thunder. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang berada di gurun. Ya, pria ini namanya Gorr dan anaknya namanya Love. Gorr selalu memohon pada dewa. Dewa yang ia sembah adalah Dewa Rapu. Ia sangat meyakini selama ini Dewa Rapu adalah dewa yang memberikan perlindungan kepada mereka. Dalam kondisi ini, ia meminta pada Dewa Rapu untuk memberikan air karena putrinya Love sedang mengalami dehidrasi parah dan semakin lemah hingga tak berdaya. Gorr terus saja berusaha memohon, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari Dewa Rapu, hingga putrinya Love meninggal. Gorr yang pontang-panting, lelah, haus, dan kelaparan ini tiba-tiba mendengar suara bisikan yang menuntunnya pada sebuah lembah di tengah gurun. Namun ini bukan fata morgana ya. Di sini Gorr melihat air dan buah-buahan. Ia pun bergegas cepat untuk meminum dan memakan buah-buahan tersebut. Yang ternyata di tempat itu ada seorang dewa yang bernama Rapu, dewa yang selama ini disembah oleh Gorr. Gorr yang masih saja percaya dan masih memohon agar dewanya ini memberikan dia kesehatan, kehidupan layak, dan keabadian sesuai dengan janji Dewa Rapu. Ia menyampaikan bahwa putrinya tewas karena tidak ada minuman dan makanan meskipun ia sudah memohon kepada Dewa Rapu. Gorr juga bilang kepada Dewa Rapu bahwa semua warga meninggal karena kekeringan dan kelaparan, dan tidak ada air dan tidak ada pertolongan dari Dewa Rapu. Dewa Rapu dengan santai dan cengengesan ini malah tertawa sembari mengejek Gorr dan menyampaikan bahwa Gorr adalah orang yang bodoh dan tidak pantas mendapatkan keabadian seperti yang ia janjikan. Gorr lalu mempertanyakan mengapa Dewa Rapu muncul di saat ini. Lalu dewa itu menyampaikan ia hadir karena di tempat ini ia berhasil membunuh seorang yang dianggap kesatria dan telah banyak membunuh beberapa dewa dengan pedang terkutuk itu. Pedang itu namanya Necrosword. Pedang itu adalah senjata kuno yang terkutuk dan banyak membunuh dewa. Dewa Rapu merayakan kematian seorang Necrosword Man atau seorang yang membawa pedang terkutuk itu. Dewa Rapu pun bilang kepada Gorr bahwa ia tidak peduli dengan kematian putri Gorr. Yang ia pedulikan bahwa sudah tidak ada lagi kematian dewa yang disebabkan oleh pedang Necrosword itu tadi. Dan Gorr langsung aja tuh naik tekanan darahnya. Ia merasa bahwa selama ini dewa yang ia sembah tidak bisa memberikan apa-apa kepada mereka. Gorr pun memutuskan untuk tidak mau lagi menyembah Dewa Rapu. Dan ini tuh membuat Dewa Rapu murka dan Dewa Rapu langsung mencekek leher Gorr. Dan saat kejadian Dewa Rapu mencekek Gorr, Gorr tiba-tiba mendapatkan bisikan magis dari pedang Necrosword. Kemudian ia mengambil pedang tersebut dan ia menancapkan pedang itu ke leher Dewa Rapu. Dewa itu pun langsung kehabisan tenaga, lemah dan hampir tak berdaya. Dan sekalian aja, Gorr langsung mengambil pedang tersebut dan mengayunkannya untuk memenggal kepala Dewa Rapu. Gorr dan pedang terkutuk ini pun seperti menyatu. Kemudian Gorr bersumpah bahwa ia akan membantai semua dewa. Lalu Gorr ini tuh disebut God Butcher atau penjagal para dewa. Dan lagi-lagi pedang terkutuk tersebut seolah memberikan bisikan kepada Gorr untuk bisa mencapai Eternity. Kemudian scene berpindah pada sebuah planet yang bernama Indigard. Di sana ada teman Thor yang bernama Korg. Korg lalu menceritakan kepada anak-anak yang berada di planet Indigard tentang cerita seorang dewa petir yang bernama Thor. Thor yang gagah perkasa ini beberapa kali telah menyelamatkan bumi hingga ia pun rela mengorbankan perasaannya. Korg menyampaikan bahwa Thor adalah pahlawan yang bijaksana. Ia rela kehilangan beberapa orang yang ia cintai, seperti ibunya sendiri yang bernama Vidga, kemudian adiknya yang bernama Loki, dan teman setianya yang bernama Heimdall. Korg juga menyampaikan bahwa di balik kehebatan dan perkasanya seorang Thor, Thor memiliki hati yang kapas. Ia juga kehilangan cinta sejatinya yang bernama Jane Foster. Dan dengan rentetan kejadian tersebut di mana Thor banyak kehilangan orang yang ia cintai, ia pun mengalami frustasi. Ia sempat tidak memikirkan bagaimana cara menyelamatkan dunia. Ia pun mengalami obesitas, badannya gemuk, tambun karena makan tidur. Ya intinya Thor jadi sad boy lah di situ. Ya namun itu nggak berlangsung lama juga sih. Kemudian Thor mendapat ajakan dari seorang temannya yang bernama Star-Lord. Itu adalah pimpinan dari The Guardian of Galaxy. Thor kembali menemukan jiwa petualangannya sebagai dewa. Ia pun kembali berolahraga, rutin, minum obat, jamu, dan segala macamnya untuk mengembalikan postur badannya menjadi kekar kembali. Thor pun mengalami petualangan yang seru untuk menjaga galaksi bersama dengan Star-Lord, Drax, Mantis, Rocket, dan juga Groot.
Ya, I am Groot. Ya, begitulah. Dan dalam pertapaan dan proses healing bucinnya si Thor ini, ia juga berperan menjaga galaksi. Ia kemudian mendapatkan panggilan dari sebuah planet yang bernama Akastar-Lord, di mana kuil yang berada di Akastar-Lord sedang diserang alien yang bernama Haboska. Thor pun kemudian bergegas berangkat, ia mengambil Stormbreaker-nya dan kemudian menuju medan pertempuran. Dan di medan pertempuran, Thor pun bertemu dengan seorang penjaga kuil yang bernama King Yakan. King Yakan ini menyampaikan kepada Thor bahwa dewa yang menjaga kuil Akastar-Lord telah dibunuh dan ia meminta bantuan kepada Thor untuk menghadapi pertempuran ini. Dan tanpa banyak bacot, Thor yang menggunakan senjata andalanya Stormbreaker ini langsung mengeluarkan skill dewanya untuk membantai dan menghajar para alien Haboska. Yaudah, yuk kita simak bagaimana cara Thor mengalahkan alien Haboska ini. Ya, agak konyol sih ini. Ya, setelah pertarungan itu selesai, King Yakan tuh antara senang, kesal, gedek sama Thor. Ya, Thor memang berhasil mengalahkan alien Haboska, tapi Thor tidak sengaja juga menghancurkan kuil suci itu. Kuilnya hancur, Pak. Oke, kita balik ke bumi ya, di mana adegan memperlihatkan Jane Foster, pacarnya Thor ini sedang mengidap penyakit kanker stadium 4 dan ia telah berusaha bersusah payah mencari berbagai macam cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Jane pun didukung oleh teman terdekatnya dan dokter pribadinya. Jane pun bersiap untuk melakukan kemoterapi dan dengan segala macam pencarian pengobatan yang mengandalkan logika medis, tiba-tiba Jane pun melihat sebuah buku kuno di mana buku itu adalah buku tentang Nordic Asgardian, di mana buku tersebut lebih banyak membahas tentang senjata pertama Thor atau palu pertama Thor yang bernama Mjolnir. Dan dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Mjolnir akan bersinergi dengan pemiliknya dan akan memberikan kekuatan layaknya Thor. Dan dengan segala macam cara medis yang telah ditempuh Jane dan teman-temannya untuk mengobati penyakit Jane, namun sampai saat ini belum bisa membuahkan hasil, Jane pun kemudian berpikir mungkin tidak ada salahnya mencoba hal yang ini. Lalu Jane pun bergegas ke New Asgard di Norwegia. Oh iya, untuk planet Asgardnya sendiri itu udah hancur ya teman-teman, dihancurin sama si Hela. Saat ini di New Asgard itu dipimpin oleh Valkyrie yang menggantikan Thor yang lebih memilih berpetualang di luar angkasa bersama dengan pasukan Guardian of Galaxy. Ya, sedikit informasi ya teman-teman yang belum sempat nonton Thor Ragnarok. Kalau Asgard sendiri itu planetnya udah hancur di sequel film Thor Ragnarok dan dia dihancurkan oleh seseorang yang bernama Hela. Hela itu sendiri adalah kakak tiri dari Thor dan ia adalah anak tiri dari Odin. Sehingga sekarang itu Asgard berada di bumi atau tepatnya berada di negara Norwegia dengan diberi nama New Asgard. Oke, kita balik ke Jane Foster ya teman-teman, yang saat ini ia telah berada di Norwegia dan berada di Museum New Asgard. Jane kemudian mendatangi di mana palu Mjolnir itu disimpan di museum. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, Mjolnir ini adalah palu pertama atau senjata pertama milik Thor, yang kemudian senjata sakti pertama milik Thor ini hancur berkeping-keping karena perkelahiannya dengan Hela. Dan ketika Jane semakin mendekati serpihan palu Mjolnir ini, kemudian cuaca pun berubah, hari pun mendung, percikan kilat pun semakin besar, dan tiba-tiba saja serpihan-serpihan dari palu ini tuh kemudian menyatu kembali menjadi palu tukang. Palu Mjolnir ya maksudnya. Oke, kita kembali lagi ke planet Indegard di mana Thor dan teman-temannya dari Guardian of Galaxy ini berada. Di mana saat itu King Yakan mengucapkan terima kasih atas keberanian dan kekonyolan Thor serta memberikan Thor 2 ekor kambing besar. Lalu saat Thor dan geng Guardian of Galaxy-nya ingin meninggalkan planet Indegard, Thor mendapatkan pesan rahasia dari Dewa Sif. Dewa Sif menyampaikan bahwa saat ini ia sedang dalam pertempuran dan kondisinya dalam bahaya. Dewa Sif juga menyampaikan banyak dewa yang telah dibunuh. Dan pembunuh dewa-dewa itu dikenal dengan nama God Butcher atau si Gorr tadi ya yang waktu di awal scene. Dan setelah Thor mengetahui hal tersebut, ia pun kemudian memilih berpisah dengan geng Guardian of Galaxy. Thor kemudian mengajak Korg dan membawa 2 ekor kambing pemberian King Yakan. Thor kemudian langsung menggunakan senjatanya Stormbreakers untuk membuka Bioforce dan ia pun langsung menuju ke tempat di mana Dewi Sif berada. Singkat cerita, Thor pun sampai di sebuah negeri es di mana ia melihat salah satu dewa yaitu Dewa Valigar telah mati. Kemudian ia mendatangi Dewi Sif dan ia melihat Dewi Sif juga sedang terluka parah di mana tangan Dewi Sif telah terpotong dan itu tuh dilakukan oleh The God Butcher atau si Gorr tadi. Dewi Sif menyampaikan agar Thor berhati-hati dengan The God Butcher. Orang ini akan mengincar The New Asgard. Asgard is next. Menyadari ancaman yang terjadi, Thor pun langsung bergegas ke New Asgard. Ia pun mengajak Dewi Sif untuk diobati di New Asgard. Dan benar saja, si Gorr, si pembantai para dewa ini telah sampai di New Asgard. Si God Butcher ini kemudian menggunakan kekuatan pedang dari Nikos Sword untuk mengeluarkan monster bayangan yang berbentuk seperti laba-laba. Dan tidak lama setelah itu, Valkyrie pun muncul dengan kuda Pegasusnya. Dan pertempuran sengit pun terjadi di New Asgard. Tidak lama setelah itu, Thor bersama Korg pun hadir, ikut membantu pasukan Asgard.
Dan saat pertempuran tersebut, Thor dibuat bingung. Ia beberapa kali melihat penampakan Mjolnir yang terbang dan menghantam beberapa monster bayangan. Thor seperti orang kebingungan melihat Mjolnir yang bisa memecahkan diri kemudian bisa menyatu kembali. Widih, Mjolnir is back lah, pokoknya begitulah. Dan Thor yang merasa bahwa Mjolnir adalah senjata pertamanya, ia pun berusaha mengambil Mjolnir tersebut. Namun Mjolnir tersebut justru berpindah ke tangan yang berbeda. Ia kemudian menghampiri Jane Foster yang sedang menggunakan girah besi yang sama seperti digunakan oleh Thor. Thor yang mengetahui bahwa Mjolnir sekarang ada di tangan Jane Foster, dan dia pun kaget melihat Jane Foster yang menggunakan baju Thor. Ia tuh kayak seperti senyum-senyum, cuma agak jelas sedikit sih karena Mjolnir itu adalah senjata pertama Thor. Dan pada scene berikutnya tuh kita akan dibawa ke kilas balik antara hubungan Thor dan Jane, dimana saat itu Thor ingin bergabung bersama The Avenger. Dan di sini juga kita akan tahu kenapa sih Mjolnir bisa punya hubungan yang erat dengan Jane Foster. Ternyata sebelum Thor bergabung dengan The Avenger, Thor sudah bercerita kepada Mjolnirnya bahwa ia sangat mencintai Jane Foster, dan Thor ingin Mjolnir menjaga Jane Foster juga karena Jane Foster adalah belahan jiwanya, sehingga Mjolnir pun memiliki hubungan yang erat dan melekat pada Jane Foster. Nah, dari sinilah Mjolnir itu memiliki keterikatan dan tanggung jawab terhadap Jane Foster karena ia telah berjanji kepada Thor. Namun sayangnya hubungan Thor dan Jane Foster harus kandas. Ini dikarenakan Thor disibukkan dengan tugas kepahlawanannya menjadi Avenger, serta Jane Foster yang disibukkan dengan studi kuliahnya menjadi seorang saintis. Oke, segitu aja kilas baliknya. Sekarang kita balik lagi ke perkelahian di mana God Butcher dan Thor dan juga Jane Foster sedang mengalami perkelahian dan pertempuran hebat. Tentu saja dimenangkan oleh Thor dan Jane Foster. Namun The God Butcher juga berhasil menculik beberapa orang anak dari Asgardian. Salah satunya adalah anak dari Heimdall. Kemudian anak-anak tersebut dibawa ke sebuah planet bayangan jauh dari bumi. Lalu keesokan harinya Thor kemudian mendapatkan pesan rahasia dari anaknya Heimdall, Axel. Ia memberikan proyeksi bayangan di mana lokasi dan tempat mereka anak-anak itu diculik. Axel sendiri bisa menggunakan ini karena ia diajari oleh ayahnya. Oke, sebelum Thor pergi ke alam bayangan di mana God Butcher menyembunyikan anak-anak Asgardian, Thor, Valkyrie, Korg, dan Jane memutuskan pergi terlebih dahulu ke negeri Omnipotence atau negeri di awan, di mana tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya para dewa. Mereka pun pergi menggunakan kapal yang ditarik oleh dua kambing konyol, pemberian King Yakan tadi ya. Dibantu dengan Stormbreaker yang memberikan jalur menuju jalan negeri di awan. Singkat cerita, sampailah mereka di Omnipotence. Thor ingin sekali menyampaikan kepada para dewa di sana, di mana saat ini semua dewa perlu berhati-hati dengan pembunuh penjagal para dewa. Di situ semua dewa berkumpul dan pertemuan dewa tersebut dibuka oleh dewa Zeus dengan opening act yang memainkan senjata Thunderbolt milik dewa Zeus. Thor sendiri pada awalnya mengagumi dewa Zeus, namun mendengar pidato Zeus, Thor merasa perlu berbicara secara personal dengan Zeus. Lalu Valkyrie menitipkan pesan kepada Thor agar Thor bisa meminjam senjata milik Zeus atau Thunderbolt milik Zeus. Valkyrie meyakini bahwa senjata tersebut bisa mengalahkan The God Butcher. Ya, akhirnya ia pun menghampiri Zeus untuk memperingati tentang God Butcher. Namun Zeus dengan santai bilang bahwa dewa yang mati adalah dewa yang lemah. Thor menyampaikan, lalu bagaimana dengan anak-anak keturunan dewa Asgardian yang diculik oleh God Butcher? Ya, Zeus seolah-olah tidak mau tahu, ya bodoh amat lah seperti itu. Dan karena Thor yang sudah mendengar pernyataan dari Zeus tersebut, ia pun geram dan marah. Karena tidak memiliki kesamaan paham tersebut, ya kemudian pertempuran pun terjadi antara pengawal Zeus dan rombongan dari Thor. Lalu Zeus pun mengambil senjata Thunderbolt-nya dan ia melemparkan senjata itu kepada Korg. Dan seketika itu tubuh Korg yang terbuat dari batu pun hancur dan Thor mengira bahwa Korg telah mati saat itu. Lalu kemarahan Thor dan Zeus pun semakin memuncak. Lalu Zeus mengambil kembali Thunderbolt-nya dan ia melemparkan kepada Thor. Namun Thor berhasil menangkap Thunderbolt tersebut. Setelah Thor menangkap Thunderbolt tersebut, kemudian ia melemparkan Thunderbolt tersebut dan mengenai Zeus. Zeus pun jatuh terkapar. Lalu setelah itu Thor menghampiri bebatuan dari tubuhnya Korg dan ia mendengar bahwa Korg masih bersuara. Ternyata Korg masih hidup. Lalu Thor mengambil potongan wajah dari Korg tersebut dan memberikannya kepada Valkyrie. Dan Valkyrie menggunakannya sebagai mata pada bagian belakang dan menempatkannya pada ikat rambut. Dan setelah Zeus jatuh terkapar, kemudian Valkyrie mengambil Thunderbolt milik Zeus. Kemudian si Korg bersiul dan memanggil dua kambing konyol tersebut dan mereka pun akhirnya menaiki kapal dan pergi dari negeri awan itu.
Lalu mereka pun pergi ke alam bayangan untuk menemui Gorr the God Butcher. Dan dalam perjalanan mereka menuju alam bayangan, di sini tuh Jane bercerita kepada Thor bahwa ia saat ini sedang menderita penyakit kanker yang sudah stadium 4 dan alasannya menggunakan Mjolnir adalah untuk bertahan agar ia bisa tetap hidup. Dan setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Jane, Thor pun merasa sangat sedih. Ia pun merasa bersalah karena melibatkan Jane dalam pertarungan ini. Thor merasa Jane masih bisa disembuhkan dan harus fokus untuk berobat di rumah sakit. Namun Jane menolaknya. Jane menyampaikan bahwa saat ini ia sedang menikmati waktu bersama Thor yang mungkin ia tidak tahu lagi kapan bisa terulang. Dan Thor yang mendengar perkataan Jane tersebut, Thor yang berbadan besar namun berhati kapas ini ya makin jatuh cintalah hatinya, makin anu-anu lah dia kepada Jane. Oke, karena aku kurang jago ya atau kurang bisa ya untuk ngebahas dengan kata-kata yang romantis, jadi mungkin penyampaiannya kurang tepat ya. Pada intinya tuh si Thor merasa iba dan ingin sekali untuk bisa bersama-sama dengan Jane ke depannya. Oke, kita balik ke scene film ya. Dan saat ini tuh mereka telah sampai ke alam bayangan dan mereka mendarat di sebuah bulan yang berwarna hitam putih. Mereka pun sibuk semua mencari tempat penjara di mana The God Butcher ini menyembunyikan anak-anak di Asgardian. Lalu tanpa disadari, Jane kemudian melihat sebuah ukiran yang menyatakan bahwa Stormbreaker adalah kunci utama untuk membuka Cosmic Eternity, di mana Eternity tersebut adalah sebuah tempat di mana seseorang bisa mengabulkan satu permintaan apa saja. Dan ini tuh sudah bisa ditebak bahwa The God Butcher ingin menghancurkan dan memusnahkan semua dewa. Ia ingin meminta di Eternity untuk semua dewa bisa dihancurkan dan dimusnahkan. Setelah mengetahui hal tersebut, lalu kemudian Jane melemparkan Stormbreaker keluar angkasa. Setelah itu ia sampaikan pada Thor bahwa Gorr itu sengaja menjebak mereka di sini karena ingin mengambil kapak Stormbreaker milik Thor untuk masuk ke portal Eternity. Tidak lama setelah itu Gorr pun muncul. Ia menggunakan bayangan seperti akar untuk mengikat Valkyrie, Jane dan juga Thor. Lalu ia meminta Thor untuk mengambil kapak Stormbreaker-nya dengan mengancam akan membunuh Valkyrie dan Jane. Jane pun semakin lemah, ditambah lagi jeratan akar bayangan itu sangat mengikat dan menyiksa Jane. Thor pun tidak tega melihatnya dan ia pun langsung memanggil kapak Stormbreaker-nya. Setelah itu pun pertempuran sengit terjadi. Valkyrie pun terluka parah karena tertusuk dan Jane pun semakin melemah. Lalu Jane melihat Valkyrie yang mengalami luka parah dan ia berpikir itu harus segera ditolong. Kemudian Jane meminta Thor untuk membuka portal agar ia bisa membawa Valkyrie keluar dari sarangnya Gorr. Singkat kata, kemudian Thor pun membuka portal agar mereka bisa kembali. Hal itu lalu dilihat Gorr untuk memanfaatkannya. Gorr kemudian mengambil Stormbreaker milik Thor. Kemudian si Gorr pun mendapatkan Stormbreaker milik Thor. Singkat cerita, lalu ya mereka bertiga, Thor, Valkyrie dan Jane sampailah di bumi. Valkyrie pun perlu mendapatkan pengobatan serius karena lukanya. Sedangkan Jane yang semakin lemah dan pucat ini perlu segera mendapatkan penanganan medis. Akhirnya Jane pun dibawa ke rumah sakit untuk mengalami pengobatan. Dokter di rumah sakit New Asgard ini menyampaikan bahwa penggunaan Mjolnir yang dilakukan oleh Jane itu sangat berlebihan sehingga berdampak pada lemahnya fisik Jane. Thor pun lalu kembali ke medan perang sendirian untuk menghadapi Gorr. Ia tahu di mana harus menemukan Gorr. Gorr saat ini sedang berada di depan pintu Eternity, yang di sana juga terdapat banyak anak-anak yang selama ini diculik oleh Gorr. Lalu Gorr pun menancapkan Stormbreaker untuk membuka portal di depan pintu gerbang Eternity. Tidak lama setelah itu Thor pun datang dan ia melihat Gorr sedang sibuk membuka portal Eternity. Dan Gorr yang tahu kedatangan Thor, kemudian ia kembali memanggil monster bayangan. Dan untuk menghadapinya, Thor meminta anak-anak mengambil benda apa saja agar bisa digunakan menjadi senjata. Kemudian Thor memberikan sedikit kekuatan pada senjata anak-anak yang ia dapatkan tadi melalui senjata Thunderbolt milik Zeus. Dan pertempuran pun terjadi. Anak-anak yang mendapatkan kekuatan dari Thunderbolt bertempur dengan gagah berani. Sementara itu Thor menghampiri si Gorr dan Thor hampir saja terbunuh. Namun tiba-tiba si Jane datang dengan kuda Pegasus milik Valkyrie dan kemudian si Jane melemparkan Mjolnir tepat ke Gorr saat ingin menancapkan pedang itu ke Thor. Jane pun bertempur bersama dengan Thor. Mereka berbagi peran di mana Thor berusaha menghentikan Stormbreaker yang sedang membuka portal. Lalu Jane pun melawan Gorr. Di sini tuh kita bisa lihat kesaktian Mjolnir tuh sangat kuat. Mjolnir tuh mampu menghancurkan pedang Necrosword.
yang membuat Gorr kehilangan kekuatannya. Dan saat itu juga Gorr mulai tersedak dari dendam terkutuk pedang itu. Namun sayangnya Stormbreaker sudah terlanjur membuka gerbang Eternity dan Gorr pun akhirnya masuk ke gerbang tersebut. Namun Gorr yang sudah tidak memiliki dan tidak dikuasai kegelapan pedang terkutuk itu, ia pun tidak meminta dewa untuk dimusnahkan. Ia justru meminta agar putrinya yang bernama Love bisa hidup kembali, dan keinginannya pun kemudian terkabul. Sementara itu Thor dan Jane pun akhirnya tidak ditakdirkan bersama. Jane meninggal di pelukan Thor di Eternity. Kemudian Gorr yang lemah dan tidak memiliki kekuatan lagi ini pun akhirnya ikut meninggal. Gorr memohon kepada Thor agar merawat dan menjaga anaknya yang bernama Love, seorang anak yang terlahir kembali dengan semua kekuatan Eternity. Thor kemudian hidup menjaga dan merawat Love yang mempunyai kekuatan super ini. Mereka berpetualang membasmi kejahatan di luar angkasa. Thor dan Love ini pun dikenal dengan sebutan Love and Thunder. Lalu pada bagian ending post credit pada film itu ternyata Zeus masih hidup dan Zeus menyimpan dendam terhadap Thor. Ia kemudian menyuruh anaknya yang bernama Hercules untuk membalaskan dendamnya kepada Thor. Yes, Father. Sedangkan Jane Foster terlihat bersama Heimdall di Valhalla. Welcome to Valhalla. Yap, dan film pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak dan menyaksikan. Mohon maaf secara pribadi apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan nama ataupun karakter di film ini. Sampai ketemu lagi di alur cerita review film berikutnya. Bye.